Nggak ada. Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya. Rukun iman dan rukun Islam wajib diketahui oleh seluruh orang muslim di seluruh dunia. Di dalam ajaran agama Islam, rukun iman dan rukun Islam merupakan pilar penting yang dijadikan sebagai pedoman hidup. Percaya pada hal gaib adalah bagian dari rukun iman dalam Islam. Untuk itu kita wajib meyakini dan mempercayainya. Iman pada yang gaib tertulis dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Kali ini saya akan mengupas sisi positif dan negatif dari salah satu channel Supranatural Explore, pernyataan anak indigo. Di sini saya akan membeberkan apa itu indigo dan siapa saja yang berperilaku indigo secara logika. Indigo atau anak nila dalam bahasa Inggris disebut indigo children adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan anak yang diyakini memiliki kemampuan atau sifat yang spesial, tidak biasa, dan bahkan supranatural. Konsep ini merupakan ilmu semu yang didasarkan pada gagasan zaman baru pada tahun 1970-an. Konsep ini mulai dikenal setelah diterbitkannya beberapa buku pada akhir tahun 1990 dan dirilis beberapa film. Satu dasawarsa kemudian, interpretasi mengenai indigo ada bermacam-macam, dari yang meyakini bahwa mereka adalah tahap evolusi manusia selanjutnya yang bahkan mempunyai kemampuan paranormal seperti telepati, hingga yang menyebut anak indigo sebagai anak yang lebih empatik dan kreatif. Apa yang dilihat Muring adalah alam jin level 0. Jin ini hidup dalam wilayah yang kecil atau tempat yang terbatas, entah sendiri atau berkelompok, tanpa adanya susunan kepemimpinan. Umumnya mereka bersemayam di pohon, batu, rumah kosong, lapangan, tempat sampah, dan tempat kumuh lainnya. Karena setiap anak, terutama balita, pasti akan indigo. Kenapa saya katakan level 0? Karena apa yang dilihat Morin adalah makhluk halus yang ada di alam manusia atau alam dunia, bukan di alam gaib. Karena alam gaib berkasta-kasta, sedangkan jurnal Risa dan tim hore-horenya setingkat lebih tinggi dari apa yang Morin lihat. Indigo pada anak akan hilang apabila anak tersebut sudah pandai berdusta. Adapun yang indigonya bertahan sampai tua, itu adanya faktor X, yaitu faktor keturunan. Indigo itu ibarat energi dasar supra yang apabila ditempa dan diasah akan tajam levelnya. Nyambat ialah memanggil atau mengalihkan roh melalui suatu ritual dengan mengucapkan bacaan tertentu. Beberapa jenis nyambat antara lain astral, yaitu memanggil yang gaib untuk mengetahui sesuatu yang tidak terlihat mata, tidak terdengar telinga. Abdul Jabbar, yaitu nyambat untuk menghadirkan kekuatan dan kesaktian Abdul Jabbar. Pajajaran adalah nyambat untuk menghadirkan khodam berupa siluman yang menjelma menjadi harimau. Kuda lumping. Kuda lumping adalah nyambat untuk menghadirkan makhluk gaib kesurupan. Memanggil jin untuk dimintai bantuannya mengeluarkan jin pengganggu yang mengganggu seseorang yang kesurupan. Tenaga gaib adalah tenaga yang diisikan guru atau dapat karena wirid atau puasa. Kegunaan nyambat ialah mendatangkan kekuatan gaib melalui khodam, melalui rahasia batin, melalui khodam melakukan gerakan dan kekuatan gaib dan alam bawah sadar, menghadirkan kesaktian seseorang dan lain-lain. Realita tentang jin yang patut kita waspadai adalah mereka bisa melihat, namun kita tidak bisa melihat mereka. Jin memiliki tipikal pendusta. Dia bisa mengaku ingin menjadi teman manusia, mengaku mau membantu manusia, namun sejatinya dia ingin menipunya. Bisa ada bayangkan, tipikal pendusta bisa melihat manusia, tapi manusia tidak melihat mereka. Kemudian ada manusia yang bekerjasama dengan mereka. Potensi jin ini untuk menipu manusia yang menjadi rekannya tentu saja sangat besar. Karena itu seharusnya makhluk seperti ini dihindari, dijauhi, diwaspadai, bukan malah didekati atau diajak kerjasama. Maka sungguh aneh ketika ada orang yang begitu berharap
berharap bisa bekerja sama dengan jin. Kita kembali pada jin khodam. Jin ini pembantu manusia. Benarkah dengan anggapan ini? Siapa yang sejatinya dibantu? Si jin ataukah manusia? Siapa yang sejatinya lebih berkuasa? Si jin atau manusia? Tidak ada yang gratis, apalagi ketika berhadapan dengan karakter penipu. Mustahil si jin ini mau membantu secara cuma-cuma. Pasti ada batu di balik udang. Di balik ayah udang, di balik batu. Jin ini mau membantu karena manusia mau ngabdi pada jin. Sehingga siapa sejatinya yang diuntungkan? Jawabannya si jin. Dia yang lebih berkuasa, sementara manusia selalu bergantung kepada jin. Tidak ada manusia yang menguasai jin selain Sulaiman. Ini dapat diberikan dengan doanya Nabi Sulaiman dalam Quran surat As-Sadd ayat 35. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Salah satu di antara kekuasaan Sulaiman yang tidak mungkin dimiliki orang lain adalah bisa mengendalikan dan menguasai jin, sehingga semua jin menjadi tunduk dan patuh kepada Sulaiman. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri tidak mau melangkahi doa Sulaiman ini. Suatu ketika pada saat mengimani sholat, Nabi SAW melakukan gerakan yang berbeda di luar kebiasaannya. Pagi harinya beliau menceritakan, ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya. Dan Allah berfirman, hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian daripada kami telah mendapat kesenangan dari sebagian yang lain, dan kami telah sampaikan kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat tinggal kamu, sedangkan kamu kekal di dalamnya, kecuali Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Oke, sebetulnya saya ini sudah atul pengen ngomong seperti ini, itu saya ambil clue-nya aja. Kalau mau melakukan alam gaib explore, kita nggak perlu memasukkan jin ke dalam tubuh kita, karena jin itu bersindikat, berkolaborasi, dan membuat skenario. Jadi jin yang masuk ke tubuh tim hore-hore dan cerisa itu bukan jin dari ruangan yang mereka explore, tapi merupakan jin dari individu tim hore-hore, karena cerisa itu merekrut individu yang punya khodam jin, sehingga jin-jinnya itu saling berinteraksi dengan khodamnya yang lain. Maka dibikinlah kesempatan seperti itu. Begitu clue-cluenya ya. Jadi ini mudah-mudahan analisa saya salah begitu. Karena ingat zaman baheula saya di Cikawao jeung Pasir Luyu, Cikawao jeung Pasir Luyu kejadiannya persis kayak gitu. Ternyata bukan jin yang kita explore, tapi individu-individunya kan berisi semua tuh punya khodam jin. Mereka itu bikin skenario membuat kita terlena. Ada yang ngaku Nyimas Gandasari, ada yang ngaku Nyimas Pandang Wangi, ada yang ngaku Nyimas Centring Manis, ada yang ngaku Prabu Siliwangi. Itu dia punya peranan seperti itulah. Ada yang ngaku Kian Santang, ada yang ngaku Buyut Anu, Buyut X, Buyut B, Buyut C. Seperti itu, clue-nya seperti itu. Mangga untuk disikapi, untuk dilenyapan, untuk dilenyapan gitu. Roger ganti TWL dijelik. Aduh. Oke, selanjutnya saya akan ngimplang satu-satu tempat saya. Ngimplangnya nggak terlalu mendalam ya. Implang sambil refleks. Bisi protes mau diimplang. Nah, intinya ginilah. Dari ketujuh personil dalam foto ini ada 6 orang yang tubuhnya kotor. Jadi ibarat mobil mah sering dipakai tapi tara ditudak gitu. Jadi harus ganti oli gitu tah. Awakna hideung buyatak kabeh. Tunu 6 orang awakna buyatak. Yang 1 orang nih 1 2 3 4 5 6 7. Emang semuanya juga kena parah sih. Cuman yang lebih parah itu yang 6 orang ini. Nomor 1 2 3 4 5 7. Nomor 6 dia ikut, tapi kiparahnya tidak begitu parah begitu. Dia itu kiparahnya ibarat kalau warna minyak warna minyak goreng bimoli lah, seperti itu Roger. Warna minyak goreng bimoli, warnanya itu herang cenderung ke kuning coklat gitulah. Nyalah mendekati minyak jalantah, tapi gitulah gitu. Jadi semuanya itu khodamnya jin. Dari ke-7 orang ini
emang mereka mempunyai jin anu ngaping lah istilahnya mah. Nah, para pengaping ini berkolaborasi. Dari awal pertemuan memang mereka tidak saling kenal, malah cenderung untuk berantem atau enggak saling menghantam, saling tembak menembak. Karena si personal manusianya itu akrab, otomatis nanti jinnya juga itu saling kenal, sehingga suatu saat kalau ada sesuatu itu mereka itu saling berkolaborasi, membuat skenario seolah-olah bersindikat, berkolusi dan berkolaborasi. Makanya jin itu informasinya itu jangan terlalu dipercaya dan cenderung bohong, cenderung dusta, itu udah pasti 100% bohong. Jin itu informasinya bohong. Kalau pengen jin itu kita ketahui itu 100% jujur atau 99% jujur, kita harus melakukan pola terbalik. Pola terbalik itu, manusia itu kan makhluk yang sempurna, apapun yang manusia minta kepada Allah insya Allah dikabulkan, begitu. Pola terbalik ini maksudnya gini, caranya yaitu kumaha carana sukma orang bisa nyurup ke bangsa jin. Nah itu kabaca kabeh pikiran jin, apapun yang jin mau, yang jin benci, yang jin suka, kita bisa mengetahuinya secara utuh. Caranya yaitu raga sukma itu. Cuman kan di sini kan disambat kabeh jina, begitu. Udahlah karunya dibolehkan malah bisa melanggar hak asasi alam goib, begitu. Oke, demikian pembahasan alam goib ya. Kalau membahas alam goib itu tidak cukup untuk 1 jam atau 2 jam, itu harus dikupas satu persatu. Itu ya, demikian pemaparan kali ini, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan analisa saya salah, itu mungkin salah welah, yang bermahnya datang dari Allah dan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.